Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu terus-menerus kufur kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal kamu itu tadinya mati, fa'ahyakum, lalu dia hidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian dia matikan kamu, summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan kamu kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Para hadirin rahimakumullah, kita pada malam ini akan menguraikan tentang surat Al-Baqarah ayat 28. Surat Al-Baqarah ayat 28 ini ada hubungannya dengan Al-Baqarah ayat 21, yang mana di ayat itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah dengan mengesahkan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu terhindar dari azab Allah. Nah, di ayat itu kemudian disusul dengan sekian banyak ayat-ayat yang mendukung ajakan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Namun ternyata tidak semua orang menerima ajakan tersebut. Orang yang kafir diajak tetap tidak mau beriman. Orang munafik tetap dalam kemunafikannya. Nah, kemudian Allah membuat satu pertanyaan. Kaifa takfuruna? Bagaimana kamu senantiasa kufur kepada Allah? Padahal wa kuntum amwata, dulu itu kamu posisinya dalam keadaan mati. Fahyakum, lalu Allah hidupkan. Nah, ayat ini mengajak manusia, terutama orang yang kufur, untuk berpikir menggunakan akalnya. Dengan ajakan tersebut, nanti dia paham, kemudian dia menganalisa pertanyaan tersebut, kemudian dia paham, setelah paham dengan menggunakan akalnya, lalu beriman.
Ya. Nah, Allah mengajak untuk berpikir, "Hei manusia, bagaimana sih kamu bisa kufur, ingkar kepada Allah, tidak percaya akan keberadaan Tuhan, yaitu Allah, padahal dulu itu kamu amwat. Amwat itu mati." Nah, di sini disebutkan manusia itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Awal keberadaannya itu adalah sebagaimana di dalam surat-surat Al-Baqarah yang lainnya, yaitu surat Al-Mu'minun disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin, ya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian itu min turabin, asalnya kalian itu dari tanah. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwasanya manusia itu yang pertama kita kenal Nabi Adam alaihissalam itu berasal dari tanah langsung, Allah ciptakan. Ya, di dalam surat Ar-Rum tadi disebutkan khalaqakum min turabin. Kemudian juga di dalam surat yang lain pun disebutkan bahwasanya asal muasal manusia itu dari Nabi Adam, ya, yang diciptakan dari tanah. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, tanah ini ternyata, ya, mengandung unsur-unsur, ya, yang dapat membentuk tubuh manusia. Katanya menurut ahlinya, tanah itu mengandung karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, nah, saja banalah, ya. Kemudian tanah itu menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan itu menghasilkan buah, ya. Buah itu dikonsumsi dari mulai, maaf, buahnya ya buah padi lah, ya, buah pohon padi jadi padi, ya, itu karbo dimakan oleh kita. Nah, kemudian juga sayuran, ya. Nah, makanan-makanan itu yang berasal dari tanah menjadi makanan itu menghasilkan saripati. Nah, saripati makanan itulah maka menjadikan tahap yang kedua yang disebut dengan nutfah. Ya, kan, ya, diakui atau tidak, sok minum ini supaya tambah gagahnya, ya kan? Madu teh nonde tah, ayo, jambe, ayah sok nonde dog, itunya naon paji, dog ayam, dog bebek, urang gitu. Eta kan sari-sari makanan apa berasal dari nabati atau hewani yang semuanya berasal dari tanah. Jadi cai eta, ya. Kemudian beberapa jam atau hari kemudian makan lagi, menghasilkan saripati lagi, saripati melahirkan itu lagi. Makanya kita nggak bisa, apalagi usia seperti saya 60, untuk bisa kos minum obat sehari 3 kali, ya Pak, ya. Iya, itu paling 2-3 hari sekali, 4 hari sekali, dan naon sebabnya saripatinya kurang, gitu. Ya, istilahnya kurang nyembur lah, ya. Terus dari saripati itulah lahirlah nutfah. Apa nutfah itu? Setetes air yang hina, atau dengan kata lain air mani, ya. Nah, nutfah ini yaitu percampuran air mani, sperma pria dan sel telur yang disebut dengan ovum, ya. Dalam surat Sajdah ayat 7-8 disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah
Wa bada khalaqal insana min tin. Nah, ini tin disebut juga tanah. Summa ja'ala nasalahu min sulalatin mimma immahin. Nabi ana baku Allah diciptakan wabada khalqal insan min tin. Allah memulai menciptakan manusia dari tanah. Siapa yang dari tanah? Adam. Summa ja'ala nasalahu, kemudian Allah jadikan keturunannya min sulalatin, dari saripati, mimma immahin, saripati yang hina, yaitu air mani. Nyarek teu hina kumaha, da ayeuna lamun punten nya diwadahan karena plastik dijual sanrek meser atuh ah. Saking kuhinana, jijik. Ya. Lalu masuklah ya nutfah tadi bertemu dengan indung telur. Eta teh cenah mah kalau tidak salah apa? Miliaran. Ya? Miliaran. Tapi nu ngahiji mangan hiji eta. Mararati jadi memeh punten. Ya, ketika disemburkeun teh mau bertemu dengan opung teh itu teh mulai proses. Mati. Ya. Jumlahnya teh waduh, kata ahli miliaran. Nu ngahiji dari sekian miliarnya cuma hiji we. Nah hiji teh nempel tuh jadi we naon tah. Ya. Proses kedua alaqah. Nah, nutfah mati. Masih berbentuk benda mati. Alaqah segumpal darah. Segumpal darah juga masih mati. Ya. Nah, dari hasil pembuahan ini ya yang nempel di dinding rahim kemudian menjadi embrio yang berbentuk seperti gumpalan darah atau lintah. Nah, gumpalan darahnya ini seperti lintah. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 14, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, dari nutfah menjadi alaqah. Ya. Darah bukan sebuah lagi ya. Darah sebesar lintah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Nah, tahap berikutnya adalah mudghah. Kalau tadi segumpal darah, sekarang segumpal daging. Ya. Nah, segumpal daging ini yaitu pada minggu keempat. Pada minggu keempat, segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Berarti hamil sudah berapa bulan? Ya, 2 bulan. Nah, itu. Para hadirin rahimakumullah. Nah, setelah menjadi mudghah, kemudian ya di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan fakhalaqnal mudghata idzoman. Dari segumpal darah itu kami jadikan izoman walahma, bentuk daging dan tulang. Tuh. Jadi dari segumpal darah, maaf daging itu menjadi satu menjadi daging, yang satu menjadi tulang. Ini kita baca di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Nah, kemudian tulang itu sebagaimana Al-Mu'minun fakhalaqnal mudghata idzoman fakasawnal idzoma lahma. Kemudian si daging itu membungkus tulang. Aduh ya Allah. Itu pasti dokter teh an ayat itu percaya pisan dan sesuai dengan ilmu kedokteran tidak iya coba bener tuh. Oh, bener main nolak pisan. Prosesnya jadi membungkus tulang. Nah, setelah membungkus tulang gimana? Kemudian kata Allah setelah itu summa. Nah, lalu mengambillah proses yang berikutnya yang disebut dengan ya khalqon akhara. Ya, ditiupkan pada usia 120 hari. 120 hari kemudian berproses lahirlah. Nah, para hadirin rahimakumullah, proses penciptaan ini ya sebagian sudah dijelaskan juga oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia itu diciptakan dengan proses seperti tadi. Ya, bahkan kata Nabi,
pada usia 120 hari Allah tiupkan ruh. Ya. Jadi ketika sudah menjadi segumpal darah mau membungkus tulang. Ya. Nah, di samping ditiupkan ruh di situ, Nabi menjelaskan Allah menyuruh malaikat untuk menulis. Satu, rizkinya, ajalnya. Dua, tiga, syahidan wa syakian. Antara syahidan bahagia, syakian celaka. Artinya ada yang memang di-planning oleh Allah, lalu diberitahukan kepada malaikat, ini orang bahagia, husnul khotimah, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Ya, kemudian kalau orang ini yang kedua ini akan berujung, ya, nanti episodenya ke dalam neraka atau yang disebut dengan su'ul khotimah. Para hadirin rahimahullah, ya. Namun ada yang perlu kita ngerikan dengan sabda Nabi, kalimat itu disebutkan. Ada orang yang beramal, saya lihat dengan terjemah umumnya saja. Ada orang beramal baik. Ya. Sehingga antara jarak dia dengan surga tinggal satu langkah lagi. Namun ternyata direncana Allah ada yang tidak diketahui oleh malaikat. Orang itu berbuat buruk, ya, 1, 2, 3 kali dan mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Yang sering disebut dengan su'ul khatimah. Dan itu banyak terjadi. Tapi tentunya tidak sebanyak orang yang baik. Ya. Kita mendengar ada orang yang dulunya jadi ustadz, jadi mantan pendeta, jadi pernah kan Pak? Ada saat pendeta Saripudin mantan ustadz, jadi pendeta. Itu ya. Ada artis pindah agama padahal pernah umroh. Ya. Itu wah, rajin sedekahnya, Allahu Akbar, dibalikkan ku Allah, berujung kematian dalam keadaan tidak menjadi muslim. Tapi ada juga orang yang memang direncanakan oleh Allah itu dalam perjalanan hidupnya buruk, sehingga jarak dia dengan neraka itu tidak jauh, hanya tinggal satu langkah lagi. Tapi ternyata ada rencana Allah bahwa orang itu menjadi baik, mati dalam keadaan baik, yang sering kita sebut dengan husnul khotimah. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu juga banyak terjadi di kalangan para sahabat. Hampir semua para sahabat itu, hampir semua, berarti tidak semuanya, rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang buruk, tukang mabuk, tukang judi, menyembah berhala. Itulah datang Nabi membawa cahaya Islam, masuk Islam. Umar bin Khattabnya masuk, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, Khalid bin Walidnya sebagai panglima perang. Ya, masuk juga, masuk semua. Padahal dulu mereka adalah buruk. Kita pun pernah mendengar kisah orang-orang yang dulunya, ya, brengsek atau dikatakan sampah, tapi didaur ulang menjadi kekasih Allah. Seperti Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi ulung, ya, yang terkenal dengan konsep cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga mengenal di Indonesia ada Joni Indo, ada Alipuddin Al-Islami, ada Anton Medan. Itu adalah mereka yang non-muslim, kemudian mereka menjadi muslim, bahkan ada yang menjadi pendakwah, ada yang mendirikan pondok pesantren, wafat dalam keadaan muslim. Nah, jadi oleh karena itu, kalau melihat ini, kita ini sedang dalam keadaan posisi wallahu alam, entah bagaimana episode kita nanti. Namun, walaupun demikian, Nabi memberitahukan kepada kita, kullun muyassarun lima khuliq. Setiap manusia itu dimudahkan sesuai dengan rencananya, Pak. Jadi kalau Allah merencanakan orang itu baik, maka perjalanan hidupnya itu baik. Itu tanda. Misal orang yang akan dijadikan dokter,
Maka dia kuliah SD, maaf, SD dulu masuk ranking bagus, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, fakultas kedokteran diterima, terus kuliah jadi dokter. Ya. Tapi ya oke, masuk perguruan tinggi, fakultas kedokteran, kumaha tah? Ya, di perjalanan jadi naon? DO. Ya. Juga yang lainnya sama. Jadi dengan kata lain, kalau Allah merencanakan orang itu akan husnul khotimah, 95% bahkan 99% itu perjalanannya baik. Kita syukuri sekarang, alhamdulillah, kita jadi orang muslim, sholat 5 waktu selalu diusahakan berjamaah, ngaji tiap malam Rabu, malam tahajud, siang, pagi sebelum kerja, duha, ada rezeki berbagi, ya, berbuat baik kepada sesama. Itu satu alamah tanda bahwa kalau diumpamakan awan sudah mendung, siap turun hujan, tapi kadang-kadang juga tidak jadi hujan. Tapi itu jarang. Begitu juga perjalanan orang, buruk, maksiat, itu satu alamah pertanda bahwa dia itu rata-rata akan suul khotimah. Ya, itu rata-rata. Tapi kadang-kadang kan tadi juga diumpamakan, ada orang menikah, kemudian setelah menikah ya namanya suami istri berhubungan badan, biasanya naon anakan, itu proses biasa. Saya 4, Pak Haji seberapa, Pak Haji tuh kan 3 putra. Tapi ayah anu nikah geus tahunan belasan tahun teu naon. Nah, teu hamil 3 putra. Ta eta mah hanya sebagian kecil saja. Jadi kulun muyassar lima khuliqa. Itu tanda. Ya. Tanda bahwa Allah merencanakan kepada kita untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Nah, para hadirin rahimakumullah, kembali lagi. Kemudian lahirlah jabang bayi yang bernama manusia, lahir tah ke alam dunia. Wa kuntum ahwata fahyakum, Allah hidupkan. Hidup nih kita ini sekarang dalam proses fahyakum, hidup. Ya. Hidup, makanya bentuk kalimat huruf sambungnya itu dengan menggunakan fahyakum, nggak lama. Dari air mani ke bentuk manusia jabang bayi cuma 9 bulan. Ya. Nah, tos hidup gitu kumaha? Summa yumitukum. Lalu Allah matikan kalian. Datang waktu ajal tiba. Ya. Ada yang usia masih muda, mungkin 1-2 hari. Saya juga punya cucu, pengen punya cucu laki-laki. Dari anak pertama punya anak 3 perempuan semua. Laki-laki, cuma sehari Pak. Cucu saya pertama, anak dia pertama laki-laki. Cucu saya juga pertama laki-laki. Cuma 1 hari. Allah kembali ambil. Ya. Jadi prosesnya tidak apa, ahyakum, summa yumitukum. Ada yang sampai sudah puluhan mungkin. Ada ratusan, ada kiai hampir mendekati 90. Berapa ya? 95. Kiai Haji Idom Domiri di Dengklok itu sudah 90. Kemarin dulu membilang kata saya, pakai sabara iswaina. Kakara ke 84, cenah menuju 85 tuh. Idom Domiri Pak, nah Pak Haji Idom tahu. Nah, itu yang punya pesantren terus. Dengklok Pak, Dengklok ada. Kiai Haji Idom Domiri itu sudah 95, tapi masih kene jajang bae. Ya, pakai tongkat. Dia pakai tongkat. Anu dituntun, ulah dituntun jag-jag keneh. Anu pakai tongkat tuntun. 85. Teman seangkatan udah tidak ada. Pakai keneh terus saya wah, setaraya Semarang tinggal ambil unggul teman. Jadi teh batur itu ka dieu teh. Ya. Nah, fahyakum, dipanjangkan umurnya. Ya. Kemudian setelah dipanjangkan umurnya, summa yumitukum. Ingat, Allah kemudian mewafatkan kalian. Nah, para hadirin rahimakumullah,
Allah mewafatkan kepada kalian, mewafatkan kepadamu ketika sudah tiba ajalnya. Ya, ajal ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena dia yang merencanakannya. Nah, kemudian ya, kematian itu kita ketahui ada orang yang memang dalam keadaan fisik sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, ya, itu jag-jag waringkas, tiba-tiba Allah ambil nyawanya, ya, itu. Ya. Nah, Allah ambil, ya, nyawanya. Nah, kita pun mungkin mendengar ya Pak ya, berapa maut? Tadi sih, kayak tadi kan ya Pak ya, betul nggak? Iya. Dirinya tadi perumahan Singa Perbangsa, saya ngaji situ tiap malam Selasa kemarin, tapi udah lama kejadiannya. Ya, ada meninggal sore, terus pas maghrib tadi sholatkan. Nah, ya pegawai PRI ikut menyolatkan, saya lupa lagi namanya. Nyolatkan mayit teh. Terus gitu teh beres nyolatkan. Abdi mau mengiring cenah. Manggawe kan itu balik di kantor can ibak istirahat bade ka bumi ya. Mangga tuh, wih rada itu. Nah, goler di mana di ruang tamu. Ya, ku istrina teh dipanggil, "Pak, ya terus siap ya udah tuang mah." Ye, si bapak di sauran teh, Pak, nyali kurang tahu, oh gini, iya. Jadi, nu nganterkeun ti kuburan can datang, terus aya di pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saha? Itu Pak eta cenah tadi, pan tadi cenah ikut sholatkeun. Maghrib ikut sholatkeun, isya teh ayeuna disolatkeun, Pak. Ya, itu kan? Ya, mungkin bapak-bapak juga punya pengalaman. Saya punya tetangga ke Sukabumi ceritanya. Tadi depan rumah, saudara Pak. Nah, mana Pak Ji? Sukabumi Bang, ayo dadah we gitu dah. Keur geus incu Pak teh. Jadi tetangga teh geus incu. Saya lewat depan rumahnya. Mana Anda? Sukabumi Pak Ji. Oh ya ayo. Sukabumi. Barang lohor tuh telepon kuray. Ngaji di mana? Sukabumi. Iya Mang ada cenah mau. Tadi sih ngupayan seperti itu. Gitu. Ya Allah ya Allah. Ya Pak, ada yang memang dengan proses sakit yang cukup lama. Mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, aduh sakitnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, summa yuhyikum. Tos dimautkeun teh summa yuhyikum, dibangkitkeun ku Allah. Ini proses kita teh kita kieu proses apa? Ayeuna urang keur ayeuna pahyakum, acan yumitukum. Orang tua aki kita mah geus yumitukum aya dalam barzah. Nah, setelah itu kumaha? Yuhyikum, dihidupkan kembali. Pelentung ditiupkan sangkakala yang pertama. Allah menyuruh kepada malaikat Israfil ya untuk meniup sangkakala. Batur sok aya pertanyaan nya. Heureuy Pak. Ai cenah malaikat Israfil antara ay malaikat Jibril naon gawean ayeuna ente mah lieur-lieur mikiran malaikat Jibril pan cenah wahyuna geus teu aya nya naon gawean ayeuna ya tong bingung-bingung mikirkeun malaikat Jibril nu kerja eta Israfil nu niup sangkakala iraha gaweana cenah kitu lieur-lieur teh anu keur kieu we nongkrong ningali loyal mabut iraha ya ditiup teh. Tuh Pak, ya kan? Iya, dia nunggu dia nih komandan awak ya we, nunggu irah itu Gusti, can waka tenang we, ya waktuna ada, ya, itulah. Nah, fahyakum, summa yuhyikum, kemudian kalian dibangkitkan kembali, ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur seperti ya kecambah di musim hujan sing pelentung kala luar, dan yang pertama kali muncul ke permukaan adalah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan ketika dibangkitkan dari kubur itu? Beliau menggambarkan dalam satu hadis yang sahih, manusia dikumpulkan dalam keadaan huffatan urratan burlan. Dikumpulkan dalam keadaan huffat. Huffat itu tidak beralas kaki saat itu. Ya, urratan telanjang, burlan kembali seperti anak yang belum disunat. Aisyah mendengarkan sabda Nabi sampai mengatakan, wah syawatah, ya Rasulullah, malunian istilah tuh, ya orang ketinggali kemana-mana. Cekan yang Rasul boro-boro mikirkan aurat Aisyah dina saat harita sadayana tersibuk mikirkan naon, mikirkan nasibna, ya, mikirkan nasibna masing-masing, ya, itu, ya, mikirkan nasib masing-masing. Panasnya matahari 1 mil. Ini gambaran ketika yuhikum, ketika dihidupkan, sumanufyo, ketika dihidupkan manusia itu, idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ngaluarkeun eta kuburan bumi teh. Faqala insanu malaha. Itu naon? Itu bangkitnya dari kubur. Dibangkitkan dari kubur. Panas. Sehingga saat itu manusia berkeringat. Dengan keringat ada yang kata baginda Nabi, ya, sampai merendam mata kaki, ada yang sampai merendam lutut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, yang konon kata beliau juga baunya lebih busuk daripada nanah yang paling bau. Itu semua akan dialami ketika mereka itu dihidupkan. Terus itu kuma dikumpulkan dalam masar, nyari syafaat. Dan ayat 7 golongan ya, pernah saya ceritakan hadis Nabi 7 golongan. 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid sajid, laki-laki yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Hayang ngamamurkeun masjid, mudah-mudahan orang Pak masuk golongan kedua. Teu jadi imamun adilun, boro-boro jadi RT, kita abdi teh henteu ngan sugan we tah. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid, tiap hari ingin ke masjid terus. Masuk karena golongan nu kaiuhan, betul kepanasan, mana terang we adem pas kamari upacara 17 Agustus istana. Ya, para pengibar bendera, para tentara maka panasan. Ari undangan mah. Ya, kaiuhan di pasian senek, di pasian hadiah. Ya. Gitu itu umpamana pasian senek di pasian hadiah, ya. Masyaallah. Ya. Hadiah eta teh. Oh, hadiahna bangga tulisan istana. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Terus kumaha setelah itu? Ngabring. Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Cek Nabi Adam teh boro-boro nyapaatan. Puguh kuring oge teh keur mikirkeun nasib sendiri. Anjeun teh jadi penghuni bumi karena kuring diusir ku Allah kan. Ya, makanya aku malu, nafsi boro-boro ke diri anjeun. Diri saya sendiri sekarang sedang ya, dipikirkan. Datang ke Nabi atau kumaha teh coba datang ke Nabi Nuh. Ini belum sampai kepada ayat Sumailai turjaun. Ya. Terus gitu kumaha? Dibawa datang ke Nabi Nuh. Ketika datang ke Nabi Nuh sama Nabi Nuh kayak, "Duh, jangan kepada saya. Saya juga malu kepada Allah karena aku berdakwah 950 tahun, diberi umur oleh 900 tahun dakwah, tetapi yang ikut hanya sedikit orang saja. Nu iman konon 80 orang, eta ge tidak termasuk anaknya. Isin. Malu, kumatu. Datang lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kesami angkat tangan, nafsi. Malu sebab dulu pernah ya itu
bawa naon, bawa istri, terus ditanya eta saha, ngabohong tah, ya tujuannya mah supaya naon, supaya nyelametkeun dulur kuring, eta tah malu. Muka duana ketika beliau debat dengan Raja Numrud, dia merusak patung-patung yang kecil, terus martilnya dikongkorongkeun di patung yang besar, kan ribut tah, ya saya, wah masalah Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim teh, ye, tong nyalahkeun saya, jangan nyalain saya tuh, lihat kalungnya di mana? Kan eta tuh di ditu. Iya. Oh berarti eta ngerusakna lain kuring. Apa eta mah cenah benda mati. Nah kan gitu. Nah, kan balikeun ya atuh kunaon benda mati. Tadi mah ku ente. Ya. Nah, balikeun gitu. Malu tos satu kamar datang ke Nabi Musa. Nabi Musa sama nafsi. Kenapa aku malu? Dulu aku pernah nampar orang Kipti sampai mati. Ya. Beliau kan temperamental, Pak. Kemudian minggat ke Madian. Madian itu daerah yang ada di Yordania. Bertemu dengan perempuan, kemudian dijodohkan, ternyata eta perempuan teh saha anakna Nabi Su'aib. Jadi Nabi Musa teh minantu Nabi Su'aib. Jana ke diboyong deui ka mana? Ya, ke Mesir. Hadirin rahimakumullah, setelah datang ke Mesir, dakwah. Nah, malu ah. Terus datang di kumaha tuh? Sok ayeuna mah coba. Datang ke mana? Datang ke Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang ke Nabi Isa jadi sama nafsi. Malu. Kuring pugu dianggap naon cenah? Ya, malu. Ya. Kuring dianggap jadi pangeran. Terus kumaha tuh akhirnya? Itu orang-orang datang ke Nabi Musa, cek Nabi Musa, itu gini, kalau kamu mau masuk ke rumah itu terkunci, kukun mau kumaha, nyakun dibuka, dibuka pakai kunci, kuncinya ada di Nabi Muhammad SAW. Datang kadinya ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sujud, kemudian ya minta kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan permintaannya. Segeralah dibuka pengadilan Allah. Nah itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, anu sok urang doakeun, wa ba'asu maqamam mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad. Ya, tidinya Nabi Muhammad tunjukkan Allah buka pengadilan. Terus setelah itu gimana? Summa ilai turja'un, kalian dikembalikan kepada Allah. Turadduna ba'dal basi. Payujazikum bi amalikum. Kalian lalu mendapatkan balasan. Kumaha balasanna? Pamangka pamamang sakulat mawajinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawajinuhu tuh kadituna kaum muhawiyah, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mulaya summa tuwaffaqu nafsim ma amilat, ya, summa tuwaffaqu nafsim ma amilat wa hum la yudlamun. Semua akan dibalas dan tidak akan dizolimi sedikit pun, dikembalikan ke Allah. Tah cek Allah teh kembalikan ayat kaifa takfurun, hei ahlu Mekah, bagaimana kalian akan kufur ingkar kepada Allah sedangkan Allah sudah berjasa kepadamu. Jasanya apa tadi? Menghidupkan kamu dari kematian. Setelah itu kamu dimatikan lagi, kamu dihidupkan lagi. Jadi prosesnya dua kematian, dua kehidupan. Nah, kehidupan yang kedua tidak ada lagi kematian. Ya. Itu. Terus tidak akan ada kematian sampai dengan ya menikmati sebagaimana kemarin dalam surat apa? Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Para hadirin rahimakumullah, nah itulah proses manusia ketika manusia itu di awal sampai dengan akhir. Nah, apa yang dapat kita petik dari kesimpulan ayat ini? Pertama, kita jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah sudah berjasa kepada kita. Jasanya itu adalah memberikan nikmatul ijad. Kalau dalam bahasa tasawuf itu nikmat diadakan oleh Allah.
Setelah nikmat ijab ditambah lagi nikmatul imdad. Nikmat imdad, apa itu imdad? Anugerah. Anugerah terus ayeuna teh ya. Anugerah yuhyikum, hidup, pahyakum. Nikmat hidup, nikmat yang tidak bisa putus-putus. Ya. Nah, ini yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya ada yang disebut dengan yaumul akhir, akhir, hari dibangkitkannya manusia. Nah, mudah-mudahan ini walaupun ayat ini tertuju kepada orang-orang yang tidak beriman, tetapi mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita semua. Para hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat sampaikan. Kita tidak terasa sekarang sudah berada di bulan Maulid. Ya, mudah-mudahan ya ke depan kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.